Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Perkenalkan, nama saya Jihan dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan untuk dunia bisnis saat ini, yaitu rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Sebelumnya, pada tahun 2022, tarif PPN sudah dinaikkan menjadi 11% dari tarif sebelumnya, yaitu 10%. Dan perubahan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa kita sebut sebagai UU HPP. Sementara itu, PPN 11% masih berlaku untuk barang pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, serta jasa perbankan yang bersifat umum. Tetapi rencana tersebut masih harus dikaji oleh pemerintah. Dan pastinya pemerintah memiliki beberapa alasan utama untuk kebijakan ini, seperti meningkatkan pendapatan negara, mengurangi ketergantungan pada utang, serta menyelaraskan tarif PPN Indonesia dengan standarisasi internasional. Dan sebagai informasi, tarif PPN di negara anggota OECD rata-rata sekitar 15%. Daftar barang yang terdampak PPN 12% khusus barang mewah akan diterapkan secara selektif terhadap barang yang terdampak pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Adapun PPN 12% akan dikenakan pada barang mewah baik impor maupun ekspor dan ditujukan pada masyarakat kelas atas yang berkemampuan membeli barang mewah. Untuk memahami lebih lanjut tentang dampak dari kenaikan tarif PPN 12% pada bisnis, hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Mbak Nargis, seorang konsultan dari Isi Integrasi. Dan mari kita dengarkan penjelasan serta pandangan dari beliau. Halo, selamat datang Mbak Nargis, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik, Mbak Jihan. Oke, Mbak Nargis, di sini kami ada beberapa pertanyaan nih tentang rencana kenaikan tarif PPN 12% di dunia bisnis, yang dimana sekarang ini lagi relevan ya. Oke, jadi menurut Mbak Nargis, bagaimana sih kenaikan tarif PPN 12% ini berdampak pada dunia bisnis? Terima kasih, Mbak Jihan. Jadi, kenaikan tarif PPN 12% ini yang akan berlaku mulai Januari 2025 tentunya akan membawa dampak signifikan bagi dunia bisnis. Nah, khususnya pada barang mewah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Tentunya juga, pertama-tama, kenaikan tarif PPN ini akan mempengaruhi biaya operasional perusahaan. Bisnis itu harus menyesuaikan sistem pencatatan keuangan dan pelaporan pajak untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan tarif yang baru. Untuk itu, penyesuaian ini akan membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Terutama bagi bisnis yang memiliki sistem administrasi yang terintegrasi dengan baik. Selain itu juga, barang dan jasa yang termasuk dalam kategori barang mewah, seperti sepeda motor mewah, mobil mewah, atau produsen premium lainnya, tentu akan mengalami kenaikan harga tarif PPN yang lebih tinggi. Untuk bisnis yang mengandalkan barang-barang ini sebagai bahan baku atau produk utama, otomatis bakal biaya produksi mereka juga akan meningkat nih. Nah, hal ini tentunya akan memaksa perusahaan untuk menyesuaikan harga jual produk atau jasa agar tetap mempertahankan dari margin keuntungannya itu sendiri. Namun, perubahan harga ini tentunya tidak hanya berdampak nih pada sisi operasional, tetapi juga pada daya beli konsumen. Dengan harga yang lebih tinggi, konsumen mungkin akan lebih selektif nih dalam berbelanja, terutama untuk barang-barang yang tidak mendesak atau tergolong barang mewah. Nah, tentunya juga selain menghadapi tantangan ini, kita juga harus melihat peluang yang ada. Dengan adanya perubahan ini, inovasi ini tentunya akan menjadi suatu kunci. Perusahaan yang dapat beradaptasi dengan cepat, baik dalam hal harga, produk, atau cara berkomunikasi dengan pelanggan, akan lebih mudah menghadapi situasi ini dan tetap mempertahankan daya saing di pasar. Jadi intinya itu bisnis harus tetap responsif nih dan adaptif terhadap perubahan ini. Dan juga dengan perencanaan yang matang dan strategi yang fleksibel, kita bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk pertumbuhan dari jangka panjang. Seperti itu. Oh, oke, baik. Lalu bagaimana nih perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap perubahan regulasi ini? Oke nih Mbak, saya sebagai konsultan Isi Integrasi untuk aplikasi IFS ini, tentunya kita harus aware terhadap kepatuhan atas perubahan regulasi ini. Nah, dari regulasi ini merupakan hal yang sangat krusial nih bagi semua perusahaan.
Karena perubahan tarif pajak ini tidak hanya akan berdampak pada harga barang dan jasa, tetapi juga pada operasional dan sistem administrasi perusahaan. Nah, agar dapat memastikan kepatuhan itu terhadap regulasi baru ini, perusahaan tuh harus melakukan sejumlah penyesuaian. Langkah pertama itu yang harus dilakukan adalah melakukan penyesuaian pada sistem administrasi pajak perusahaan, di mana ini akan mencangkup pembaruan pada sistem akuntansi dan sistem perangkat lunak yang akan digunakan untuk pencatatan transaksi. Nah, sistem yang harus dapat mengakomodasi tarif PPN yang baru, sehingga perusahaan itu dapat melakukan perhitungan pajak dengan tepat dan akurat. Selain itu juga, perusahaan perlu memastikan bahwa proses pelaporan pajak mereka sudah sesuai dengan ketentuan terbaru dan dapat mengidentifikasi serta mengkategorikan barang atau jasa yang akan dikenakan tarif PPN baru dengan tepat. Kemudian yang kedua, perusahaan tuh perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan udah cukup fleksibel nih dan mudah beradaptasi dengan perubahan regulasi. Salah satu solusi efektif nih untuk memastikan hal ini adalah dengan menggunakan produk ERP, di mana produk ERP itu sendiri atau Enterprise Resource Planning, salah satunya seperti produk IFS. Nah, IFS ini yang dirancang untuk mendukung integrasi dan otomatisasi dalam proses bisnis. Karena dengan langkah-langkah ini, perusahaan itu tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak baru, tetapi juga dapat mengurangi potensi masalah hukum atau finansial yang timbul karena akibat dari ketidakpatuhan itu. Selain itu juga, dengan mengimplementasikan sistem yang efisien, perusahaan itu dapat menghemat waktu dan tentunya biaya operasional. Lalu apa saja sih Mbak tantangan utama yang akan dihadapi bisnis terhadap perubahan yang akan terjadi? Kalau dari tantangannya, tentunya tantangan utamanya itu adalah pembaruan sistem secara menyeluruh, di mana dari perusahaan itu harus memastikan bahwa semua transaksi akan terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan tarif baru. Selain itu juga, dari sisi perusahaan pastinya perlu memberikan pelatihan kepada tim keuangan agar dapat mengelola perubahan ini dengan lancar, seperti itu. Lalu selanjutnya nih Mbak Nargis, apa sih resiko terbesar jika perusahaan tidak segera beradaptasi dengan perubahan tarif PPN ini? Waduh, resiko terbesar ya. Kalau dari resiko terbesar, tentunya yang pertama resiko ketidakpatuhan pajak, karena perusahaan ini harus memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan tarif yang baru nih Mbak. Jika perusahaan gagal melakukan penyesuaian ini, maka akan ada potensi kesalahan dalam perhitungan pajak yang akan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Nah, hal ini tentunya akan berisiko dan akan menarik sanksi atau denda. Hal ini akan dapat merugikan perusahaan secara finansial dan tentunya akibat fatalnya akan dapat merusak reputasinya. Lalu yang kedua, ada resiko terganggunya dari sisi operasional perusahaan. Nah, di mana sistem yang tidak diperbarui untuk mengakomodasi tarif baru dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dalam transaksi. Jika perusahaan tidak memiliki sistem yang tepat, hal ini tentunya biasanya menyebabkan masalah dari segi pencatatan keuangan, di mana bahwa perhitungan pajak yang tidak akurat dan bahkan kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, tentunya akibatnya itu perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam pengelolaan arus kas dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, dari teknologi seperti IFS ini tentunya sangat penting loh, karena IFS ini akan mendukung penyesuaian tarif pajak secara otomatis, audit transaksi secara real time, dan pelaporan yang sudah sesuai dengan PSAK, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kan sudah serba teknologi ya Mbak Nargis ya. Bagaimana sih peran teknologi seperti sistem ERP ini dalam membantu perusahaan menghadapi tantangan ini? Oke Mbak Jihan, sebagai konsultan isi integrasi untuk aplikasi IFS, teknologi ERP seperti IFS ini tentunya memegang peran yang sangat penting. Selain menghadirkan otomisasi, IFS menawarkan fleksibilitas dalam melakukan integrasi data, audit sistem, serta pengelolaan dokumen pajak dalam berbagai format. Menanggapi wacana pemerintah terkait perubahan dalam sistem pelaporan data pada e-faktur yang sebelumnya menggunakan format CSV dan akan beralih ke format XML dan TXT melalui mekanisme Cortex. Nah, IFS itu tentunya akan beradaptasi untuk memenuhi ketentuan terbaru tersebut. Dengan fitur-fitur ini, perusahaan tidak hanya akan
dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini, tetapi juga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Oke, terakhir nih Mbak Nargis, apa sih pesan dari Mbak Nargis selaku konsultan finansial dalam menghadapi perubahan tarif PPN ini? Oke, kenaikan tarif PPN ini tentunya bukan hanya sebuah tantangan saja, tetapi juga merupakan sebuah peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transformasi digital. Dengan solusi seperti IFS, perusahaan itu dapat lebih siap dan menghadapi perubahan ini, dan tentunya akan dapat memanfaatkan data secara maksimal dan dapat mengambil keputusan secara strategis. Tentunya jangan ragu untuk mulai berinvestasi pada sistem yang mampu membantu bisnis Anda berkembang. Seperti itu. Oke. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tim konsultan dari Isintegrasi. Dan terima kasih banyak nih Mbak Nargis atas penjelasannya yang sangat informatif. Dan semoga pembahasan ini dapat membantu Anda untuk memahami dampak kenaikan tarif PPN dan bagaimana sih solusi seperti IFS dapat membantu Anda beradaptasi dengan perubahan kebijakan pemerintah. Sampai situ penjelasan dari kami, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.